Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Kita sampai ke babul azan ba'da zahabil waqti. Bab azan setelah lewat waktu. Nah, ini faqad aqarrahu al-Imam Bukhari. Imam Bukhari membuat bab dianjurkan azan sekalipun waktu sholat sudah lewat. Berarti Imam Bukhari secara tidak langsung menganjurkan hal itu. Jadi kalau sholat kita lewat tidak pada waktunya, ada wuhur misalnya, zuhur tahu-tahu bangunnya sudah asar, mau sholat zuhur azan, atau sudah azan duluan di masjid tapi kita laksanakan sudah waktu yang cukup jauh, ya, belum keluar waktu, tapi azan di masjid sudah duluan. Kita mau sholat berjamaah misalnya, kesunahan azan itu tetap berlaku, azan dan iqamah. Cuma disarankan tidak perlu lagi pakai mic, ya, tanpa mic aja, gitu. Jadi Imam Bukhari menyatakan bab azan sesudah lewat waktu, perginya waktu, itu waktu sholat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tertulis dalam sejarah tidak pernah azan. Nabi itu tidak pernah melantunkan azan. Ternyata ada hikmah di situ. Beliau tinggalkan itu, tidak pernah melantunkan azan, karena yang pertama azan itu adalah satu maklumat, pengumuman, panggilan untuk sholat. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaqah li ummatihi. Nabi sangat sayang ke umat. Kalau Nabi azan, apalagi sampai di kalimat panggilan, marilah sholat. Kalau yang azan Nabi menjadi wajib permanen tuh. Saat itu juga siapa yang lambat ke masjid dosa. Karena menjawab panggilan Nabi hukumnya wajib. Maka Nabi tinggalkan azan. Marilah sholat. Nabi panggilnya, marilah sholat. Terlambat datang dosa. Karena menjawab panggilan Nabi hukumnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasuli. Wahai orang-orang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila Allah dan Rasul panggil, segera aja kalian menjawab. Jadi Nabi tidak mau azan karena khawatir kepada kita, ya. Nabi panggil hayya 'alas shalah, kita masih di rumah, sudah berdosa karena tidak segera menjawab panggilan
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut sifat kasih sayang Nabi ke umat. Bil mu'minina raufur rahim. Sangat sayang kepada umatnya, orang-orang beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Nah, sehingga Nabi tidak pernah, sekalipun tidak pernah azan. Tidak pernah. Nabi berikan tugas kepada sahabat-sahabat. Ada 4 muazzin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 di Madinah, Bilal bin Rabah. Yang satunya Ibnu Ummi Maktum. Bergantian di Masjid Nabi sebagai muazzin. Yang satunya lagi ada di Masjid Quba, bernama Sa'ad bin Aiz sebagai muazzin di Masjid Quba. Dan yang satunya muazzin di Makkah Mukarramah, bernama Abu Mahdhurah. Inilah 4 muazzinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Mahdhurah di Makkah, Sa'ad bin Aiz di Masjid Quba, Bilal bin Rabah di Masjid Nabi, Ibnu Ummi Maktum juga di Masjid Nabi. 4 ini disebut sebagai muazzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sirna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya terjemahkan dulu, setelah itu diterangkan ya. Soalnya hadisnya cukup panjang. Jadi sahabat mengatakan di sini, Abi Qatadah, kami pernah berjalan bersama Nabi pada waktu suatu malam. Lalu ada sekelompok kaum mengatakan, engkau mampir nginap di tempat kami wahai Rasul. Maka Nabi mengatakan, saya takut kalau kalian tidur akan terlewat sholat subuh. Maka Bilal mengatakan, saya yang akan bangunkan. Artinya Bilal mengusulkan semuanya tidur, saya yang jaga malam. Saya tidak tidur, saya begadang, nanti tiba waktu sholat subuh saya bangunkan. Maka semuanya pun tidur. Sayyidina Bilal duduk bersandar dengan punggungnya, bersandar di kendaraannya. Ternyata beliau tertidur. Jadi Sayyidina Bilal yang jaga malam itu juga tertidur. Allah yang atur. Allah atur. Akhirnya tertidur Sayyidina Bilal. Kemudian tiba waktu subuh, matahari sudah mulai muncul. Nabi terbangun dari tidurnya. Maka Nabi mengatakan, wahai Bilal, bagaimana engkau? Ya, dibangunkan Bilal, kemudian Nabi mengatakan, aina ma qulta? Bagaimana kau sudah berkata janji jaga malam, tapi kau juga tertidur? Ini sudah lewat waktu. Maka Bilal mengatakan, saya belum pernah tidur senyenyak ini ya Rasul. Gak pernah saya tidur senyenyak ini. Kalau kita kan setiap hari tidur nyenyak. Bilal sekali toh. Belum pernah saya tertidur seperti ini. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah menggenggam ruh kalian. Allah menahan ruh kalian di mana waktu Ia kehendaki, dan Allah kembalikan kepada kalian di mana waktu Ia kehendaki. Wahai Bilal, bangkitlah kamu, azanlah, kata Nabi, ajak semua manusia, yaitu yang dimaksud sahabat yang hadir pada waktu itu, untuk melaksanakan sholat. Lalu berwudu. Setelah azan berwudu. Ketika wudu matahari sudah terangkat.
dan sudah memutih. Kemudian Nabi pun sholat menjadi imam bersama para sahabat. Nah, itu terjemahan dari hadisnya. Nah, sekarang kita terangkan di sini. Yang pertama di sini, sirna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Abi Qatadah yang meriwayatkan hadis ini menyatakan kami berjalan malam. Kata sirna itu sudah menunjukkan waktu. Perjalanan ini di malam hari. Kami berjalan malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, di waktu ba'adhan minal lail, sebagian malam. Jadi mereka tidak melakukan perjalanan dari awal malam, tidak. Ada mampir satu tempat, nanti sudah tengah malam baru berjalan. Ini bahasa Arab, dia sangat rinci. Sekarang ulama hadis mencari tahu Nabi sedang berjalan kemana tengah malam. Dikatakan di situ, wa kana dzalika fi ruju'ihi min Khaybar. Nabi sedang pulang dari Khaybar menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Ini ceritanya seperti itu. Khaybar jaraknya ke Madinah kurang lebih 150 km. Ada yang mengatakan 172 km. Kalau di zaman Nabi, perjalanan itu memakan waktu 3 hari. 3 hari, salasata ayyam. Otomatis kecapean. Tidak menggunakan mobil. Mereka menggunakan kendaraan yang ada di zaman itu. Unta, kuda, bahkan jalan kaki. Sirna man Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailatan artinya sebagian malam. Kemudian ada sekelompok kaum mengatakan, wahai Rasulullah, lau arrasta. Kata arrasta ini artinya akhir, ya. Nuzul akhiril lail, mampir di akhir malam. Wahai Rasul, mampir sebentar, istirahat sebentar di akhir malam ini. Jadi waktunya ini sudah mepet dengan waktu subuh. Makanya Nabi katakan di sini, saya khawatir kalian. Kalau Nabi sih gak, Nabi tidur sadar. Yang Nabi katakan, kalau tidur saya khawatir kalian melewatkan sholat subuh. Lihat perhatian mereka menjaga sholat. Dalam kondisi seperti itu pun masih menjaga sholat tepat waktu. Ini ceritanya lagi jihad fisabilillah. Perjalanannya saja 3 hari 3 malam. Perangnya 2 minggu. Jadi dari Madinah pergi ke Khaybar, jihad fisabilillah, menghadapi orang-orang Yahudi itu selama 2 minggu, 14 hari. Setelah itu balik lagi, terjadilah kejadian ini. Bisa dibayangkan bagaimana capeknya mereka, tapi tetap perintah jangan sampai tertidur dari waktu sholat subuh. Kita sekarang enak. Itu. Akhafu antanamu anis sholah. Kalau tidur di akhir malam saya takut, kata Nabi. Saya takut nanti kalian tertidur, akhirnya sholat subuhnya lewat. Maknanya lewat, keluar dari waktunya. Ternyata di sini Bilal mengatakan, qala Bilal, ana uqidhukum. Ya Rasul, saya yang akan membangunkan kalian. Silakan kalian tidur, saya jaga malam, kata Sayyidina Bilal. Kalau di riwayat Muslim berbeda riwayatnya. Imam Muslim meriwayatkan Nabi bertanya, man yuqidhuna. Dalam riwayat Muslim. Kalau ini kan riwayat Bukhari. Riwayat Muslim, Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, meriwayatkan Nabi yang bertanya, man yuqidhuna.
siapa di antara kalian yang ronda malam, jaga malam, kemudian membangunkan kami ketika tiba waktu sholat subuh? Qala Bilal ana. Sayyidina Bilal mengatakan, saya yang jaga malam ya Rasulullah. Karena memang Sayyidina Bilal terbiasa muadzin. Muadzin ini harus menjaga waktu, ya. Dia harus lebih awal bangun dari tidur ketika sholat subuh, karena dia yang akan memanggil orang untuk sholat. Dan ini sudah dilakukan oleh Sayyidina Bilal, ya'tad, sudah terbiasa dengan ini. Makanya Bilal yang angkat tangan, saya yang jaga malam. Maknanya apa? Saya sudah biasa, saya yang azan subuh. Baik, kata Nabi, tidurlah mereka semua. Fattaja'u, berbaring, tidur. Ternyata Sayyidina Bilal juga tertidur. Ketika Sayyidina Bilal tertidur, ghalabat ainah. Nih ulama katakan nih, Allah atur itu. Ada hikmah. Nabi tertidur, seluruh yang hadir, sahabat wa ahlul bait pada waktu itu semuanya tertidur. Yang jaga malam juga tertidur. Fastaiqadhan Nabi. Nabi terbangun. Yang pertama kali bangun Nabi. Ini tidur. Dalam hadis dikatakan ainai tanamani walakin qalbi la yanam. Dua mata saya tertidur tapi hati saya tidak pernah tertidur, kata Rasul. Ulama seperti Imam Nawawi mengatakan bahwa mata Nabi waktu tertidur beliau menutup mata, tapi hatinya zikir. Cuma masalahnya matanya tertutup beliau, jadi tidak menyaksikan itu matahari naik. Dan memang sudah menyerahkan urusan ke Bilal. Bilal sudah janji, saya yang bangunkan, ya sudah. Kemudian Allah memang atur seperti itu. Bukan berarti Nabi pernah telat sholat subuh, gak boleh. Ada hikmah, sengaja Allah atur seperti itu. Di dalam riwayat Imam Muslim juga meriwayatkan, fakana awal man istayqaz an-nabi wasyams fi zuhri. Orang pertama yang bangun pada waktu itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena matahari sudah menyinari punggungnya. Berarti matahari sudah naik. Nah, sholat subuh itu waktunya selesai, keluar dari waktu ketika matahari sudah terbit. Di saat matahari terbit, waktu sholat subuhnya sudah berakhir. Tapi kewajiban sholatnya tetap berlaku, qadha. Qadhanya jangan niat adaan, tapi qadhaan, karena sudah al-khuruj anil waqt, sudah keluar daripada waktu. Rasul bangun. Ketika Rasul bangun, Rasul mengatakan, wahai Bilal. Bilal lagi tidur. Aina ma qulta? Bagaimana kau janji untuk bangunkan, tapi kau justru tertidur? Kata Sayyidina Bilal, ya Rasul, ini tidur enak sekali malam ini. Belum pernah saya tidur seperti ini. Ternyata Nabi jelaskan hikmahnya. Nabi paham ini ada hikmah dari Allah Ta'ala. Nabi mengatakan, innallaha qabada arwahakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menahan ruh kalian. Ini ada hikmah di sini. Allah menahan ruh kalian. Coba perhatikan, Nabi katakan, ketika kita tidur, ruh kita ini sedang ditahan oleh Allah. Sedang ditahan. Kalau Allah kembalikan, berarti dia masih hidup. Maka Nabi katakan, Allah tahan ruh kalian waktu tidur, dan Allah kembalikan kepada kalian. Berarti tidur ini ruh kita sedang ditahan oleh Allah. Saya teringat satu ayat di dalam Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 42.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yatawaffa al-anfusa ya hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini ayat menceritakan Allah Ta'ala menyempurnakan atau mengambil jiwa-jiwa yatawaffa al-anfusa hina mautiha, ketika orang itu meninggal. Ruhnya bukan ditahan lagi, tapi diambil ketika meninggal dunia. Tapi ketika tidur, lam tamut, allati lam tamut fi manamiha. Kalau tidur Allah tidak ambil, tapi Allah tahan saja. Tahan. Imam Ghazali mengatakan, an-naum akhul maut. Tidur itu saudara kandungnya mati. Sama. Jadi kalau mau tahu bagaimana sih, kata Imam Hujjatul Islam, Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, lahir 450 wafat 505. Beliau mengatakan kalau mau tahu rasanya kematian sama dengan rasanya tidur. Kita tidur, jasad sudah tidak bergerak, tapi ada bayangan-bayangan. Kita mampir kemana, sampai ada imajinasi, gambaran yang disebut mimpi. Karena memang tidur saudara kandungnya kematian. Allah Ta'ala berfirman, kalau yang tidur itu tidak diambil tapi ditahan. Yumsik, dalam Al-Quran dikatakan yumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Yang sudah ditetapkan wafat, ditahannya, tidak dikembalikan lagi ke jasad. Berarti sudah ajal. Akan tetapi yang tidur dan belum ajal, yursil al-ukhra ila ajali musamma. Allah kembalikan ruhnya itu ke dalam jasad di waktu yang Allah tentukan. Ajal di waktu yang Allah tentukan. Sesungguhnya hal itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau berfikir. Jadi tidur itu tanda-tanda kebesaran Allah. Subhanallah. Kalau buat riset tentang tidur, kita mendapatkan keajaiban-keajaiban. Allah yang atur itu. Maka Nabi ajarkan, bangun tidur kita baca doa. Padahal ini bangun tidur. Ini doa dari Nabi, secara langsung Nabi ajarkan. Doa bangun tidur. Hadis sahih riwayat Bukhari. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Apa artinya? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku. Kalau pakai kami ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ahyana ba'dama amatana, setelah Dia wafatkan kami. Berarti waktu tidur itu kita sudah meninggal. Itu sudah meninggal. Cuma bedanya rohnya Allah kembalikan, bangun lagi. Yang wafat, rohnya sudah gak balik lagi ke jasad, wafat. Itu doa bangun tidur. Makanya definisi kematian itu ulama menjelaskan. Di antaranya Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan yang namanya mati itu adalah inqita' ta'alluq ar-ruh bil badan zahiran wa batinan. Apa itu arti kematian? Kematian adalah terputusnya hubungan ruh dengan jasad,
dengan badan, baik secara zahir maupun secara batin. Kalau tidur, inqita'uhu an zahirihi faqat. Kalau tidur yang terputus apa? Secara zahir saja. Zahirnya terputus, ruhnya tidak ada secara zahir. Kalau secara batin juga tidak ada, wafat. Maknanya secara zahir, ruhnya itu masih ada di fisiknya, tapi Allah tahan, belum dicabut. Kalau dicabut sudah keluar dari jasad, wafat. Ulama mengatakan kata wafat dan mati itu berbeda. Al-Imam Al-Askari dalam kitab Al-Furuq Al-Lugawiyah juga menyebutkan hal itu. Kalau wafat khusus kepada manusia dan bangsa jin. Wafat, telah wafat fulan. Arti wafat itu sudah sempurna umurnya. Sudah sempurna umurnya. Artinya jatah umurnya sudah habis, sudah sempurna, selesai. Masa berlakunya sudah selesai. Semua yang namanya makhluk ada masa berlaku. Ada yang masa berlaku 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun. Nah, jadi kata wafat itu kita harus biasakan menyebutkan orang-orang yang meninggal dari kalangan muslimin khususnya. Jangan bilang sudah mati dia, sudah wafat. Penghormatan. Jadi khusus kepada siapa? Bangsa manusia dan jin. Kalau mati benda-benda atau makhluk yang tidak berakal, hewan. Oh, ini hewan ini sudah mati. Ada yang saking sopan, ini kambing sudah wafat. Baca lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, itu rahmatnya luar biasa. Sama hewan saja begitu, apalagi sama manusia. Pohon, pohon ini sudah mati. Masa pohon ini sudah wafat? Nah, itu perbedaan antara maut wal wafat. Kalau al-maut khas lil ins wal jin, khusus untuk jin dan manusia. Malaikat tidak ada. Malaikat matinya belakangan, hidup terus. Hari kiamat baru mati. Makanya ulama mengatakan juga, malaikat juga jangan disebut mati, tapi wafat. Karena malaikat makhluk terhormat. Cuma masalahnya wafatnya lama. Dalam hadis dan dalam Al-Quran disebutkan malaikat wafatnya itu termasuk malaikat pencabut nyawa juga akan wafat di hari kiamat. Nah, itu perbedaan antara al-maut wal wafat. Jadi orang yang tidur ruhnya sedang ditahan oleh Allah. Orang yang wafat ruhnya sudah diambil oleh Allah Ta'ala. Maka itu diajarkan sebelum tidur ada adabun naum, adab-adab tidur. Berwudu misalnya, membaca doa sebelum tidur, iya kan? Ikut cara tidurnya Rasul kalau mampu, dan seterusnya. Sehingga apa? Semisalnya waktu itu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang tidur dalam keadaan wudu, kutiba musalliya, ditulis bagi dirinya seperti orang yang sedang sholat sampai bangun dari tidurnya. Nah, ini bahasanya Rasul. Kemudian Nabi katakan, wahai Bilal, bangkit, azan, ya, tunaikan sholat. Kemudian selesai azan, wudu. Mereka wudu baru qomat. Ya, dalam kitab Al-Mustakhraj Abu Nuaim yang lahir tahun 336 wafat 430 Hijriah, ada kitab hadis namanya Al-Mustakhraj. Mustakhraj itu
istilah para ahli hadis menyebut sebagai kitabul hadis, ay ya'mida hafizun minal huffaz ila kitabin min kutubil hadis. Satu kitab hadis yang menjadi acuan dan rujukan para ulama ahli hadis ke kitab aslinya daripada kitab-kitab hadis. Misalnya ada kitab hadis atau kitab tasawuf atau kitab fikih misalnya yang tidak ada rawahu di situ. Rawahu Abu Daud. Jadi hanya ada teks hadisnya tapi referensinya tidak ada. Nah, di bidang ilmu hadis ada namanya kitab al-mustakhraj. Tugasnya mencari tahu sumber rujukannya dari mana nih hadis ini. Ditemukan misalnya, oh ini ada Sahih Bukhari, oh ini ada Sahih Muslim, oh ini Sunan Abi Dawud. Nah, itu nama kitabnya apa? Al-Mustakhraj. Al-Mustakhraj. Di dalam kitab Al-Mustakhraj, Abu Nuaim mengatakan, ini riwayat Abu Nuaim juga, fatawaddo'a. Jadi azan dulu. Bilal azan, kemudian wudu. Maka ada kesan di sini, sunnahnya bukan hanya azan, tapi juga iqamah. Kalau hanya azan, habis azan langsung sholat. Tapi buktinya ada jeda waktu. Jeda waktu, wudu, kemudian wudu, baru sholat. Sholat menggunakan iqamah. Matahari sudah naik. Jadi ketika berwudu mataharinya sudah naik. Ulama mengatakan waktu sholat subuhnya sudah keluar. Ada yang mengatakan belum keluar, tapi sudah mendekati keluar dari waktu sholat subuh. Ada satu ulama besar bernama Syekh Yusuf An-Nabhani. Di dalam kitabnya Hujjatullahil Baligh 'alal 'alamin tentang mukjizatnya Rasul, Allah mundurkan lagi matahari sehingga Nabi sholat tidak keluar dari waktu sholat subuh. Mukjizat. Para fuqaha mengatakan enggak keluar, untuk satu hikmah keluar. Ya, ini ada 5 hikmah di sini. Hikmah yang pertama, sengaja Allah Ta'ala membuat seluruhnya tidur dan keluar dari waktu sholat subuh. Hikmahnya adalah al-hikmatu tashri'iyah. Ada hikmah hukum di situ. Apa hikmah hukumnya? Ini jadi satu bidang ilmu sendiri. Bidang ilmu yang independen. Namanya hikmatu tasri', hikmah di dalam syariat. Ada ulama India namanya Syekh Dahlawi, sebagai ulama pertama yang membahas ilmu ini. Judul kitabnya Hujjatullah 'alal 'alamin. Ada juga ulama Hambali bernama Syekh Jarjawi Al-Hambali menulis kitab Hikmatu Tasri' wa Falsafatuh. Jadi hikmahnya adalah yang pertama, ada sholat qadha sebab kejadian ini. Kita tidak sengaja tertidur, sudah keluar dari waktu sholat tersebut, maka kewajibannya masih ada, yaitu mengganti sholat itu. Namanya sholat qadha. Itu hikmah pertama. Kalau gak ada kejadian ini, tidak akan ada yang namanya sholat qadha. Tapi sengaja Allah Ta'ala membuat tertidur, keluar dari waktu, agar ada satu hikmah, yaitu kalau tidak sengaja kan gak dosa. Tidak sengaja, ketiduran, bukan biasa tidur, ketiduran, lewat, wajib qadha. Wajib qadha. Keluarlah satu hadis dari Nabi. Hadis ini dinukilkan oleh Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitab Al-Lumah fi Asbabil Wurud. Man nama 'anis shalah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran dari salat atau lupa, maka hendaklah dia salat ketika mengingatnya.
fal yusalliha idza dzakara. Ada al-amru, perintah. Al-aslu fil amri al-wujub. Asal perintah hukumnya wajib. Kalau tidak tidur Nabi dan sahabat dalam kasus ini gak ada hukum yang namanya sholat qadha. Makanya salah satu ulama besar di Suriah bernama Dr. Mustafa Asy-Syibai menulis kitab tentang hikmah daripada hadis Nabi, sunnah Nabi di dalam penerapan hukum. Judul kitabnya As-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri'i Al-Islami. Mengatakan kasus ini sama seperti sujud sahwi. Sujud sahwi itu Nabi lupa. Kalau bahasa orang talis mengatakan Nabi lupa. Kalau kita membantah, tidak mungkin Nabi punya sifat lupa. Hasya wa kalla. Tapi Nabi, Allah Ta'ala sengaja membuat Nabi lupa pada waktu itu saja. Sehingga keluar yang namanya satu hukum, kalau lupa dalam sholat, sunnahnya sujud sahwi. Atau meninggalkan sunnah abad. Lupa kunut subuh. Nanti pertengahan diingat tadi belum kunut subuh. Mazhab Syafi'i sujud sahwi. Namanya sunnah abad. Kalau gak ada peristiwa Nabi lupa rakaat dalam sholat tersebut, yang dimana yang nanti yang bertanya sahabat bernama Dzulbijadain, maka tidak mungkin akan ada sujud sahwi. Jadi bukan karena Nabi lupa, tapi Allah sengaja membuat Nabi lupa pada waktu itu saja, di sholat itu saja, untuk mengeluarkan satu hukum. Kalau lupa dalam sholat, ada solusinya, ditutup dengan sujud sahwi atau meninggalkan sunnah ab'ad. Itu yang namanya al-hikmah at-tasyri'iyah. Makanya bahasa hadisnya bukan nasitu. Nabi tidak mengatakan nasitu, saya lupa tadi. Tapi Nabi katakan unsitu, saya dibuat lupa oleh Allah. Beda. Nasitu dengan unsitu beda. Nah, ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua di hadis ini yang bisa kita ambil, bahwa ketiduran itu adalah uzur dalam sholat. Artinya orang tidak melaksanakan sholat, salah satu uzurnya adalah ketiduran. Dia tidur sampai lupa, keluar daripada waktu. Itu dimaafkan kalau memang tidurnya ini bukan jadi kebiasaan. Kalau setiap hari ketiduran terus, ini bukan ketiduran, memang tidur enak. Kalau yang namanya ketiduran sesekali, mungkin lagi capek, manusiawi. Makanya dalam riwayat itu dikatakan, dalam hadis ya, ja'a fi riwayah, man nama hatta asbah faqad bala syaitan fi udhuni. Siapa yang tidur, bangunnya waktu pagi, lewat sholat subuh, maka sungguh, kata Nabi, pakai kata sungguh lagi, sungguh syaitan telah kencing di telinganya. Jadi syaitan punya dua cara waktu orang tidur. Di waktu ingin melaksanakan sholat malam maupun sholat subuh. Yang pertama, kalau sudah bangun dia bisikkan, masih panjang sedikit lagi. Ketahuilah, Nabi katakan itu adalah waswasu syaitan. Itu bisikannya siapa? Syaitan. Sedikit lagi, masih lama. Tidur sedikit. Pas tidur sedikit, bangun jam 7, bangun jam 8. Padahal sisa sedikit lagi itu waktu. Nah sekarang ilmu ini kita sudah tahu. Kalau kita sudah bangun, waktu subuhnya masih lama, kita habis sholat tahajud, kita nanti waktu itu ada bisikan mengatakan tidur sedikit. Jangan. Ya, kita semua alami hal itu. Nabi katakan itu apa? Was-was.
Was-was syaitan, bisikannya syaitan. Ia katakan malam masih panjang, sedikit lagi, masih panjang. Tidur sedikit, tidur lewat waktu. Yang kedua, orang yang bangun ada gala masyayikhuna, gala syuyukhuna, berkata guru-guru kami, yang bangun pas azan subuh itu sudah dapat kencingnya syaitan. Bangunnya pas azan. Kalau pas azan sudah dikencingi syaitan, bagaimana bangun jam 8? Dia sudah berak di telinga itu. Bukan kencing lagi, sudah berak di telinga. Wa Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan, kenapa sunnah wudu telinga ini paling banyak untuk dicuci? Kata Ibn Hajar, karena hadis Nabi mengatakan bahwa orang yang tidur di waktu malam lewat subuh atau pas azan subuh, menurut para ulama, syaitan sudah kencing telinganya. Dan beliau katakan najisnya najis hissiyah, najis yang nyata, bukan kiasan. Sebab itulah dicuci kencingnya syaitan dengan banyak air yang kita usap di telinga. Ulama lain mengatakan ma'nawiyah, tapi kalau beliau Ibn Hajar Haytami mengatakan enggak, bukan ma'nawiyah. Syaitan kencing, benar-benar kencing. Cuma kita gak bisa ngelihat kencingnya, tapi status hukumnya tetap najis. Makanya dicuci telinga. Yang diusap dengan air, dikenai air paling banyak ketika wudu, sunnahnya paling banyak adalah telinga. Paling banyak. Nah itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, bahwasanya orang yang kelewat waktu sholat, baik yang sudah keluar waktu sholat atau belum keluar tapi azan sudah lewat, dia mau sholat berjamaah lagi dengan jamaah lainnya, kesunahan azan dan qomat tetap berlaku. Jangan langsung sholat, sunnahnya hilang, azan dulu. Nah ini pendapat para ulama. Imam Syafi'i di dalam godimnya, ya, mazhab godimnya mengatakan sunnah azan. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan sunnah azan. Imam Ibnu Munzir juga mengatakan anjuran untuk atau sunnah untuk azan. Termasuk juga Al-Imam Abu Thawr. Imam Syafi'i di mazhab yang barunya Al-Jadid mengatakan tidak ada kesunahan azan kalau sudah lewat waktu, tidak ada kesunahan azan. Ini juga pendapat Imam Malik dan juga pendapat Imam Auza'i. Akan tetapi ulama-ulama mazhab Syafi'i mayoritas mengatakan tetap kesunahannya itu azan. Nah ini mazhab qadim tetap dipakai. Ada yang dipakai mazhab qadimnya Imam Syafi'i, kesunahannya tetap azan karena sebab hadis tadi. Hadis tadi kan Nabi perintahkan bila azan, padahal sudah keluar dari waktu. Berarti kesunahan azan tetap berlaku. Itu menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i. Hikmah yang keempat, ahammiyatus shalah. Begitu pentingnya sholat 5 waktu, sehingga perjalanan yang begitu melelahkan yang dilalui oleh Nabi SAW dan juga para sahabat, 3 hari perjalanan, peperangannya 2 pekan, 14 hari, pulang lagi kembali 3 hari, sholat tetap menjadi perintah utama. Gak ada rukhsah untuk ditinggal, tidak ada alasan untuk ditinggal. Sebab itulah Nabi katakan dalam hadis, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu tiang agama. Siapa yang meninggalkan, siapa yang melaksanakan, dia sudah mendirikan tiang agama tersebut. Siapa yang meninggalkan, dia telah menghancurkan agama itu tersebut. Ini hadisnya maksudnya adalah bukan agama ini hancur sebab orang yang tidak sholat. Ya, sekalipun nih seluruh kita gak ada yang sholat,
ini agama tetap mulia, ini agama tetap sempurna, gak ada yang kurang. Tapi yang dimaksud di sini adalah pelakunya. Pelaku yang meninggalkan sholat 5 waktu, dia sedang menghancurkan dirinya, bukan menghancurkan agama. Agama ini Allah jaga, hukum hakikatnya ya. Imam Nawawi itu marah. Imam Nawawi marah kalau ada orang menjuluki beliau Muhyiddin. Julukan beliau ada di kitab-kitab ulama yang memberikan gelar itu. Muhyiddin, tokoh ulama yang menghidupkan agama Islam. Imam Nawawi mengatakan apa? La uhil man laqabani bi Muhyiddin. Saya tidak halalkan kepada siapapun yang memberikan gelar kepada saya orang yang menghidupkan agama Islam. Lianna hadzal din hayyun qaimun la yahtaju ila man yuhyi. Karena agama ini akan hidup selalu tanpa membutuhkan orang yang menghidupkannya. Ini hakikatnya begitu. Bukan berarti sudah gak usah berjuang untuk agama, Allah yang jaga. Salah. Hakikatnya dan tawadunya Imam Nawawi, saking rendah hatinya beliau, gelar itu terlalu tinggi bagi beliau, menurut beliau, menghidupkan agama. Karena agama ini senantiasa Allah jaga. Itu hikmah yang keempat, bahwa sholat itu sesuatu yang sangat penting sekali, terutama sholat 5 waktu. Gak ada dispensasi. Sampai lagi perang juga itu dikatakan oleh para fuqaha, lagi perang, dia lagi sholat, tahu-tahu musuh serang dia, itu dia melindungi dirinya, tapi tidak perlu niat bubar sholat, tetap dalam keadaan sholat dia. Tuh. Sampai akhirnya selesai, dapat tempat yang aman, dia lanjutkan sholat tadi. Itu namanya sholatul khauf. Sholat dalam keadaan takut, dalam keadaan peperangan. Yang sakit, sekalipun yang sakit, keguguran sholat tidak gugur, tetap wajib. Dia gak bisa berdiri, dia duduk, kata Nabi. Dia bisa duduk berbaring, ya, gak bisa lagi berbaring hanya dengan isyarat, gak bisa gerakkan tubuh dengan isyarat, gak bisa dengan isyarat tangan, isyarat dengan kedipan mata, tidak bisa dengan kedipan mata, imajinasi sholat. Akal masih ada, selama akal masih ada, selama itu pula sholat masih wajib. Imajinasi sholat, kalau imajinasi sudah tidak ada, dia sudah meninggal. Iya, wafat. Sudah gak bisa imajinasi lagi. Yang terakhir, yang kelima, hikmahnya di hadis ini dikatakan bahwa sholat qadha berjamaah boleh. Ada kan tradisi ulama, khususnya di Hadramaut ya, Syekh Abu Bakar bin Salim amalkan, kita amalkan di majlis Abu Ya'la bin Abu Bakar bin Hasan al-Tas az-Zabidi, sholat qadha berjamaah. Hadis ini dalilnya bahwa Nabi sholat di luar waktu dengan para sahabat. Nabi imam, sahabatnya mah. Ini juga hikmah daripada bolehnya sholat berjamaah dengan qadha. Saya dulunya ada dua pendapat, ada yang bilang tidak boleh. Dulunya saya itu mengatakan tidak boleh yang qadha. Dulu masih pesantren, salah baca kitab, salah paham. Jadi saya mengatakan yang qadha itu gak boleh berjamaah, harus adaan. Salah paham saya. Nanti sudah belajar lagi ke guru, oh baru paham. Yang tidak boleh, ini yang tidak boleh ya, tidak boleh sholat qadha berjamaah jika sholat makmum dan imamnya beda. Yang imamnya lagi qadha subuh, makmumnya qadha zuhur. Ternyata itu yang tidak boleh. Tapi kalau makmum dan imamnya mengqadha sholat yang sama, 4 mazhab mengatakan boleh.
Imam Al-Kasani Al-Hanafi, ulama mazhab Hanafi, mengatakan boleh, bahkan dikatakan anjuran. Bukan hanya boleh, anjuran, mustahab. Begitu juga Al-Imam An-Narfawi Al-Maliki, ulama mazhab Maliki, mengatakan juga anjuran. Imam Nawawi juga mengatakan anjuran di kitab Majmu', dan Imam Buhaiti dalam kitab Kashful Qina, ulama mazhab Hambali, juga mengatakan anjuran untuk sholat qadha itu secara berjamaah. 4 mazhab, 4 imam. Yang mereka khilaf di situ adalah beda. Imamnya sholatnya beda, makmumnya juga beda. Qadhanya itu beda, itu yang itu. Jadi itu merujuk fatwa yang benar adalah seperti itu. Jadi qadha berjamaah, sholatnya sama, itu boleh antara imam dan makmum. Cuma poin penting yang terakhir saya tutup, jangan jadikan kebiasaan. Ada setiap hari qadha sholat. Itu subuh qadha setiap hari. Jam 7 qadha lagi, qadhaan. Jam 7 qadhaan. Setiap hari qadhaan subuh. Ini sudah gak benar. Setiap hari dohor qadhaan. Setiap hari asar. Ini yang biasa qadhaan paling banyak asar dan subuh. Waktu tidur. Dohor juga tuh. Dohor capek kerja, ketiduran sampai asar. Asar juga ketiduran sampai maghrib. Akhirnya sholatnya qadhaan semua, gak ada adaan. Ini penyakit, gak bisa. Takutnya masuk ke ayat Al-Quran yang mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat, yang mereka itu lalai dari sholatnya mereka. Ditafsirkan oleh Imam As-Suyuti dan Imam Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain, yang dimaksud sini celaka orang-orang yang sholat adalah suka menunda-nunda waktu sholat sehingga dia keluar pada waktunya. Dia masuk ke ayat tersebut fawailun, maknanya celaka atau nama neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Nah, ini terkait hadis tersebut, insyaallah kita lanjutkan